juga sudah dibuka. Kalau kita satu lagi Pak Sugito. Iya kayaknya nggak ada tuh Bu. Nggak ada ya? Iya. Berarti cuma berdua. Iya kayaknya berdua. Oke. Dalam kita yang perencanaan aja ya Pak. Boleh boleh. Saya ke Pak sekarang dulu Pak. Ibu kelas dulu ya? Ya, boleh. Oke, kecil. Oke. Jadi Bapak close ya. Ya. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Mutar-mutar Bu. Pantas saya dari tadi kok saya lihat kok sendirian. Iya. Kemana nih Pak Budi? Ini kita 3 orang, satu lagi siapa nih Pak Budi? Pak Narto. Oh ya, sehat kan Pak? Alhamdulillah. Tidak pernah ketemu. Nah, Ini dia Pak. Apa Kali kabar Pak Solokin. Narto? Jalan, Bu. Pak Budi, siap. Siap. Sehat lah ya. Alhamdulillah. Oh iya. Ya Pak. Oh ini ya. Suaminya Bekasi ya. Iya iya. Nggih. Sing sekolah Pak Budi, piye apike?
Enggak. Ini kita ini cuma di suasana di apa itu kita terdengar suara apa itu yang di room besar. Iya, karena iya. saya kan serumah dengan Pak Sugito nih. Jadi Pak Gitonya dengan Bu Rayuna. Oh, Iya. bisa pindah aja, Bu. Iya, iya. Coba apa caranya, Pak? Bisa nggak geser ke sana loh, jadi nggak ada masuk hidupkan lampunya. Storing. Ya, Coba sebentar ya, Pak. di bor kita masing-masing yang utama Pak Narto, Bu Titi. Kita tutup kamera dengan kita apanya itu mute-kan biar nggak dengar. Saya kan waktu di lelet saya lock out Keluar ya. keluar. Nah, Bu Titi. Mungkin yang di room besar masih belum ditutup kan? Betul. Bu Titi belum ditutup room besar. Sudah ditutup, Pak. Sudah keluar saya. Oh gitu. Di room Ayolah, besar. kok masih dengar ya? Lah bapaknya kan satu ruang, dia di room besar dengan Oh Bu gitu. Rayuna. Oke lah. Coba saya pindah ruangan ya. Saya masuk pakai HP dulu. Saya kelompok yang malah. Nah, masih bisa dengar nggak Pak di suara Bu Rayuna? Masih dengar Pak? Oke ya, sudah ya. Oke. Oke lah. Ya. Jadi apa Baik, Pak. yang mau kita lakukan apa? Belajar apa Pak Narto? Perencanaan we. Iyalah, perencanaan aja. Ya, saya perencanaan mungkin. Jadi gini. Kita gini aja Pak, biar nanti kan kita ada 3 orang. Ya. Ya. Pertama nanti siapa yang mau melakukan percakapan untuk perencanaan, nanti pokoknya sama aja. Terus dilakukan lagi dengan pemecahan masalah, atau mungkin dilakukan dengan refleksi dengan masalah yang sama ini tadi yang kita angkat kan. Jadi nyambung tuh. Oke. Jadi kalau begini Pak Budi, kalau Pak Narto sudah pemecahan masalah ya Pak Narto ya. Perencanaan ya. Perencanaannya. Saya pemecahan masalah enggak apa-apa. Pak Budi? Kami bisa aja kaligraf apa itu nanti refleksinya enggak apa-apa juga. Kalibrasi ya Pak. Bapak, apa refleksi aja Refleksi. Pak? Ya, refleksi ya. Refleksi gini. Nanti kalau saya sewaktu saya refleksi, berarti nanti saya sebagai kut, Pak Narto sebagai apa? Kuncinya. Ya, nanti Pak Narto kalau perencanaan Pak Narto nanti sebagai kunci, sebagai kut, maka nanti siapa yang mau jadi kuncinya? Ini keliling gitu biasanya, giliran kabeh. Ya gitu. Berarti Bu Titi ya nanti. Kalau pokoknya Pak Narto sebagai coach, Ibu sebagai kuncinya. Nanti kalau Ibu sebagai coach, saya nanti sebagai kuncinya. Oke Pak. Ya. Berapa waktunya kita sepakati berapa menit waktunya? Kalau kemarin kan Bu, problem shopping sudah, apa kita perencanaan semua? Wah, biar berpengalaman maksudnya. Oh. Tidak apa-apa. Kan tadi kata Pak Muji masalah kan sudah kemarin. Ya. Kita simulasi, bahkan di aksi nyata pun kan problem masalah. Iya. Mau refleksi juga tidak apa-apa. Yang jelas yang belum tuh perencanaan, refleksi, kalibrasi kan? Iya, itulah. Gimana Pak Budi? Terserah lah, Bu Titi mau apa yang mau Ibu sampaikan. Pak Narto yang jelas ngambil belajar dia untuk perencanaan. Perencanaan saya sebagai coach perencanaan gitu maksudnya. Oh iya. Ya. Nanti artinya saya Ibu sebagai kunci. Apa nanti? Kuncinya. Sebagai kuncinya. Nah, nanti waktu Ibu jadi coach, permasalahannya apa yang nanti? Refleksi aja, Bu. Oh, saya refleksi ya, Pak.
tersebut jadi refleksi. masalah refleksi. Refleksi saya nanti sebagai istilahnya kuncinya. Ya, Oke, nanti cari Nah, masalah nanti. apa ya nih untuk refleksi nih Pak. Ah, Apa yang bagus Pak? Saya minta saran untuk refleksi nih permasalahannya apa? oh kalau permasalahan nanti kami ini Bu, permasalahan yang muncul nanti seandainya nanti di sekolah kami ada kelebihan guru. Nah, refleksi ya. Itu bukan pemecahan masalah ya Pak. Oh, Problem nggak apa-apa lah, solving ya? terserah. Ibu mau pemecahan masalah, enggak apa itu juga enggak apa-apa lah Pak Narto. ya Ya. wis apa ya. Oke. Ya, ya berarti Nah, kita mulai dengan siapa dulu biar saya pengamat Pak dulu Narto ya. ya. Ya, saya dulu lah jadi coachnya ya. Nanti gini, nanti masing-masing sebagai pengamat nanti tolong menulis untuk masukan apa yang harus anu ya. Ya. Oke, Baik. silakan. Waktu Tunggu waktunya berapa menit? 5 menit le. Oh ya, waktu 5 menit ya. Nah, jadi Nah. nanti kalau sudah hampir selesai, pengamatnya apa mengingatkan waktu ya, Pak? Ya. Oke. 5 menit apa 10 menit? Hah? Yang kono 15 menit kesuwen lah. 15 menit keseluruhan apa per orang? Enggak. 15 lima keseluruhan. menit, Oh, 5 menit. Kata Wis. Pak Budi 5 menit. ya. Nah, ya jadi 5 menit sewa, kalau 5 menit sewa. berarti kalau Pak Narto perencanaan, Pak Nartonya berarti saya kunci ya. Ya, segitu coach. Saya yang bertanya duluan. Oke. Ya, Pak Budi, Pak. boleh lah, bebas lah. Ini kan kalau perencanaan kan bebas juga perasaan itu. Ya. Ya. Terus terang kalau untuk perencanaan ini saya kurang menguasai permasalahannya ya Pak. Kalau bertanya insya Allah lah. Itu Ibu mau merencanakan pengembangan diri atau pemecahan masalah, pengembangan diri atau guru sekolah gitu aja lah. Pengembangan sekolah boleh. Pengembangan sekolah Silakan, lah. Bu. Ibu, apa permasalahan yang mau diangkat? Atau Apa ya gurunya Pak? Bapak Ibu kegiatan coachingnya 10 sampai 15 menit satu orang ya. Oh, satu orang ya? kan makanya tak tekan mau kan. Silakan, 10 menit berarti. Berarti 10 menit aja waktunya kita ya. Iya, 10 Nanti menit. yang 5 menit nanti dipakai untuk apa itu? Refleksi kita. Iya. Jadi itu aja Bu permasalahan apa yang kira-kira Ibu mungkin mau mengembangkan masalah apa di sekolah kegiatan itu? Iya, pengembangan Yang sekolah. Ibu. Oh gitu ya, boleh. Hmm. Nah, misalnya gini Pak, contoh nih sebelum kita mulai nih ya, ada permasalahan yang kami hadapi itu karena kalau di Tungkal nih rata-rata kan daerah pasang surut nih. Jadi kami itu kan Nah, gini, punya Bu. Ibu, mohon maaf sebentar. Saya potong. Jadi Ibu ini mau mengembangkan apa yang ada di sekolah Ibu Atau untuk kemajuan kegiatan sekolah apa Ibu. gitu. Kegiatan apa yang mau Ibu lakukan di sekolah Ibu? Iya. Kegiatan pengembangan itu kan. Mungkin terkait masalah terkait masalah Fisik juga boleh Pak, fisik, non fisik, fisik. boleh nanti pengembangan sekolah, terus seperti itu apa, misalkan sarana sekolah dan seterusnya itu silakan. Atau kompetensi guru juga boleh di situ. Itu tadi Pak, mungkin kami karena itu tadi kami kan pasang surut nih, kadang-kadang WC itu kami kan bermasalah tuh Pak. Itu tadi. Nanti berarti pengembangan sarana itu untuk WC kami itu kan bermasalah. Sementara sekarang permasalahan WC itu karena kami itu berdekatan dengan SD seatap gitu, istilahnya kami bermasalah itu kebetulan yang TK satu atap ya dengan SD gitu. Kadang-kadang kita sudah berusaha membuat kebersihan, menjaga kebersihan dengan baik, tapi ketika iya ini TK ya Pak ya, masalahnya saya TK kebetulan. Nah itu nanti permasalahan komunikasi dengan Pak Arbo. Nanti Pak Narto yang gali nanti, oke ya? Sip. Nah kalau gitu, ayo Pak. Ya oke wes, mulai ya. Bangga. Ya. Oke. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Pak Pengawas, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Titi gimana? Sehat? Sehat selalu. Terima kasih banyak hadir hari ini ke sekolah kami, Pak.
disempatkan Bu, karena apa saya hadir di sini kan untuk sesuai dengan apa yang kita sepakati. Hari ini saya mau bertanya nih kepada Ibu, ya. Iya, Pak. Ini dalam waktu 3 bulan, 6 bulan ke depan nih, kira-kira ada rencana apa ini Ibu untuk yang Ibu akan lakukan untuk 3 bulan atau 6 bulan ke depan ini? Ada rencana Baik, program apa? Pak. Ya. Iya, baik Bapak pengawas ya. Saya lihat dari hasil rapot pendidikan kami tahun 2024 kemarin, akhir dari 2024, yang masih nampak merah tuh kami itu masalah kebersihan sarana prasarana, terutama WC kami, Pak. Ya. Nah, kami kan sekarang ini kondisi WC itu memang sudah terbatas. Sementara jumlah anak murid kami cukup banyak. Nah, Ya. keterbatasan kami itu tadi sudah kami usahakan dengan berbagai macam cara melalui terlibatnya guru-guru kami, wali murid, bahkan anak-anak sendiri kami disiplinkan. Tapi kadang-kadang kami muncul permasalahan, Pak. Permasalahan itu datangnya dari luar sekolah gitu maksud saya. Kebetulan, Pak, kita ini kan sekolah satu atap nih, Pak. Ya, ya. Nah, jadi ya. satu atap dengan SD, Dengan ya, SD. sehingga pada waktu kami sudah pulang, nah, WC ini memang terbuka. Nah, kami rencananya itu selain kami tetap menjaga kebersihan WC, bagaimana ya Pak supaya WC kami yang ada di TK ini tadi terjaga, misalnya apakah mau kami kunci apa gimana caranya. Nah, itu yang baru kami rencanakan untuk 3 bulan yang akan datang sampai ke 6 bulan yang akan datang. Ya, Itu Pak. sama-sama. Berarti WC sama-sama dipakai ya. Betul Nah, Pak, tetap jadi pada Ibu rencana program apa yang Ibu mau rencanakan 3 bulan depan ini dalam rangka untuk program Ibu ini? Kira apa? saya kira kami pertama sekali butuh kedisiplinan sendiri, Pak. Dari guru maupun dari personil wali murid yang juga kadang memakai WC itu sendiri, juga kemudian dari anak-anak kami. Begitu, saya ingin mendisiplinkan dulu dari mereka. Disiplinnya maksudnya gimana? Penggunaan WC apa gimana? Betul, baik penggunaan maupun perawatannya menjaga. Jadi WC begitu, ini punya sekolah Ibu ya? Apa punya yang SD? WC itu punya kami, Pak. Namun Ya. kadang-kadang kan keterbatasan untuk penjagaan tadi itu, kepengawasan kami itu tadi. Jadi Kadang-kadang programnya Ibu ini kalau boleh tahu programnya apa itu? Jadi program untuk apa? program kebersihan. Program kebersihan sekolah. Iya, program kebersihan sekolah, betul, Pak. Jadi programnya itu program seperti apa itu maksudnya? Program seperti apa itu? Kami memprogramkan untuk kebersihan sekolah dan juga untuk kedisiplinan pemakaian sarana WC itu sendiri. Misalnya contohnya ini rencana saya itu kami akan mengajak guru-guru dengan wali murid berembuk gini Pak, bagaimana lah supaya menjaga WC itu tuh tetap dalam kondisi bersih sehingganya tidak bau. Nah seperti itu kan Pak, apakah nanti wali murid ataupun guru-guru ini mau ketika kami ajak untuk terus menjaga dengan cara dipiketkan. Nah, jadi programnya berarti untuk programnya itu pemanfaatan sarana prasarana WC dan pemeliharaan secara bersama lah gitu Bu ya. Betul Pak, iya itu rencananya seperti itu. Program Ibu Rencana ini tujuannya apa kira? Tujuannya untuk apa gitu? Tujuannya selain untuk supaya sekolah juga nyaman, bersih, juga kami menjaga tetap kondisi sekolah yang memang bagaimana ya Pak dikondisikan supaya memang nyaman anak-anak itu ketika WC itu sendiri kotor. Jadi gini Ibu, Ibu yang sampaikan tadi bersih, aman, nyaman. Kalau saya boleh tahu lebih ini artinya apa ukuran keberhasilan program Ibu nanti ini seperti apa yang Ibu inginkan gitu? Ibu saya Pak, guru itu juga menjadi contoh bagi warga sekolah yang lain, terutama bagi wali murid dan juga contoh seperti apa maksudnya? Contoh apa maksudnya?
Contohnya ketika sesudah habis memakai WC Ya, sendiri, kemudian membersihkan dengan ya. tidak meninggalkan bekas apapun, Hmm. bau ataupun segala macam dari WC itu sendiri. Begitu. Jadi Maksud saya, keberhasilannya itu guru, kemudian siapa lagi? murid Murid, kemudian juga untuk orang tuanya, orang tua oh, yang ada sebagian yang menunggu anak di sekolah. oke, Begitu. orang tua. Untuk Ya. yang lain siapa yang kira yang menggunakan itu selain wali murid? Kadang-kadang gini Pak, kami itulah permasalahan kami itu Pak. Sudah orang tua, guru, dan anak-anak Hmm. ini dijaga dengan baik seperti aturan-aturan yang sudah kami buat. Pada waktu kami balik gitu, anak SD ini bisa make Ya, dengan tanpa permisi sehingga ketika dia make kadang-kadang gayung lah ya, hilang, ya. pembersihnya lah tak ada. Nah, itu yang jadi Banyak permasalahan ya, kami. karena ada pagar lah Bu ya. Jadi gini Iya, berarti Ibu tadi sudah nyampaikan keberhasilan program itu nanti baik guru maupun siswa maupun orang tua setelah menggunakan WC ini mungkin disiram dengan baik, gayungnya hmm, tempat hmm, semula, ini semua jadi kemudian kebersihan. Nah, iya, gitu, Pak. ini kalau boleh tahu Bu kira-kira apa yang harus Ibu kembangkan sih atau Ibu siapkan untuk menjalankan program itu? Apa yang kira Ibu mau kembangkan? Tuh. Dan Saya ingin apa saja mau mengembangkan ini Pak, mungkin saya ingin mengoptimalkan tentang ke apa nih namanya hubungan kami dengan wali murid. Misalnya kami minta tolong dengan wali murid bagaimana ya kami bisa membeli sekedar kayu-kayu yang bisa ataupun memang jeruji itu apa Pak namanya besi yang bisa apa nih ya teralis gitu nah Pak setidaknya untuk analis? masuk ke dalam ya untuk ke dalam WC itu kan bisa ditutup dengan teralis yang di depan tuh itu kan rencana saya. Nah saya mau minta bantuan wali murid itu untuk menjaga supaya tetap Artinya nyaman. ya, mau dikembangkan WC-nya nanti dikasih teralis gitu Mm-mm, ya Bu ya. mm-mm, Ya, mm-mm, mm-mm. berarti yang perlu disiapkan tuh apa saja kira-kira Bu untuk supaya program itu jalan menurut Ibu? Apa Ya kira-kira menurut tentunya Ibu? dana, Pak. Tentunya dana yang harus kami siapkan. Nah, ya. Kemudian iya, Hmm. kemudian selain dana juga nanti bagaimana selain itu tuh apa nih Pak namanya kunci kunci gembok Di, gitu nah supaya bisa tidak ada lagi nanti mungkin anak-anak SD itu bisa masuk lagi ketika gembok itu kemudian ya. kami juga perlu adanya penjaga sekolah sepertinya nih Pak soalnya penjaga sekolah itu memang kami kan tidak punya Pak. Nah penjaga Hmm. sekolah itu Oh, rencananya ya. memang kami supaya bagaimana dia bisa 24 jam ada di sekolah gitu nah itu apakah perlu ada semacam Oke. pondokan kecil di dalam itu nah itu rencana jangka panjang saya. Nah, berarti Ibu nanti programnya itu ada dua nih fisiknya, berarti nanti mau teralis, kemudian Ya, mau ya, betul. istilahnya pembinaan atau mau apa bersama-sama kesepakatan menjaga WC itu Bu ya. Nah, Baik, Pak. kira-kira Iya, apa yang sudah dimiliki untuk Ibu untuk melakukan program itu apa saja yang sudah dimiliki yang untuk sekarang sehingga saya itu membantu punya keberhasilan itu? Apa yang sudah ada di sekolah Ibu? sepertinya antusias wali murid, Pak. Kemudian juga Oh, antusias dari guru sendiri untuk mendukung program kami tadi untuk membuat pintu teralis, kemudian juga gemboknya, bahkan untuk jangka panjangnya juga guru-guru sepertinya setuju, wali murid pun bahkan ada yang kemarin mereka itu secara selentingan aja belum kami rapatkan sebenarnya Pak. Mereka ada yang oh, bilang ada penjaga sekolah yang memang bisa dibayar ya. istilahnya murah, yang penting dia bisa tinggal di situ gitu. Kebetulan dia ada kerjaan yang lain tapi dia tidak punya tempat tinggal kan begitu Pak. Ya, keren, Itu keren. yang bisa Jadi kami ini sih miliki. Dada. Kemudian ini selain itu Bu, mungkin ya katakanlah sudah Ibu sudah nanti ada WC-nya, WC Ya, ada teralisnya, ya, kemudian sudah ada ya. kesepakatan bersama, ada panggilan tua juga. Kira-kira Ya. dukungan apa lagi Bu yang Ibu perlukan untuk menguatkan ini semua? Karena ini berkenaan dengan aturan tata tertib. Kira-kira Ya. untuk menguatkan ini kira-kira apa lagi yang
bisa Saya diapakan? kepingin juga loh Pak, dari Dinas Pendidikan itu memberi support kepada kami dalam bentuk apapun lah. Misalnya dari Dinas Pendidikan nanti datang kemudian mengumpulkan wali murid atau apapun lah. Yang penting Dinas Pendidikan ini tadi ada apa namanya Pak, mereka campur tangannya gitu dengan keadaan sekolah kami yang selama ini memang hal-hal seperti itu mereka tidak pernah jauh dari kepedulian mereka gitu, Ya, Pak. maksud saya, oke, kita perlu Oke, lagi waktu tinggal 2 menit. mempertajam intervensinya seperti apa yang Ibu inginkan dari dinas itu? Dinas Pendidikan mendukung, Pak, terutama misalnya nanti dari dana-dana BOP Oke, kayak berarti dari dana dana. Selain dana, ya, kira-kira apa? Dana selain dana? selain daripada itu saya kira tidak ada lagi Pak kalau untuk itu wajib dana yang penting ada dukungan dananya saya lah syukur alhamdulillah gitu. Nah, ini kemudian saya menanya Bu, ini kan berkaitan dengan tata tertib nih, Ya, dengan istilahnya kebiasaan apa? Kira-kira dukungan apa yang bisa menguatkan itu supaya mereka tidak melanggar gitu? Kan ada terus TK sama harus SD nih. oke Pak. Kita perlu apa kira? Kita perlu ada kesepakatan Pak ini. Nah, Ada itu berbentuk apa kesepakatan kira-kira? antara guru PAUD dengan guru SD untuk diberikan bagaimana nanti ketika anak murid kita ada yang melanggar. Nah, itu Nah, kami perlu ada punishment atau bagaimana. Nah, seperti itu nah Pak. Kami ya. nanti insya Allah kami akan mengadakan kesepakatan dengan guru SD. Oke, Bu, berarti seperti MOU nanti kepala Ya, sekolah TK dan SD sama-sama memberi sanksi kepada siswanya, betul. kepada Iya, iya, gurunya iya. masing. Nah, ini perlu Ibu sampaikan nanti perlu kerjasama. Nanti kan berarti butuh kolaborasi dengan kepala SD Terima sebenarnya. kasih. Itu Bu ya, ya oke. Insya Nah, Allah lantas kami Bu, terakhir nih, lakukan, Pak. setelah ini kapan kira-kira kita akan refleksi nih Bu, setelah ini sesi ini berapa bulan sih, berapa kira-kira? Nah, Rencana saya Pak, setelah ini saya langsung dalam minggu ini juga saya akan pertemuan dengan wali murid. Kemudian insya Allah Pak, kalau memang sudah terkumpul semua yang kami perlukan tadi seperti dana, kemudian juga dukungan yang lain dan sebagainya, 1 bulan selesai kok Pak. ya. Kalau cukup Nanti kami saya cukup terlalu. nanti untuk melakukan refleksi dan kalibrasi kira-kira berapa bulan, 1 bulan apa dari sekarang nanti kan 2 saya akan bulan Pak, 2 bulan 2 Pak. bulan ya. 2 bulan Oke nanti Bu, insya saya Allah tunggu kami nanti Bu ya perkembangannya Terima kasih. di tengah jalan di dalam 2 bulan. Terima kasih, mudah-mudahan program Ibu ini sukses dan mendapat dukungan dari dinas maupun dari teman-teman dari SD ya Bu ya, dan semua. Terima kasih banyak Bapak pengawas yang baik. Terima kasih Pak atas Oke, pas waktu kehadirannya. habis. Oke, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksinya nanti atau sekarang? Nanti aja lah. Ya. Oke ya. Sekarang ya, aku lali lah. Dan jelas kami sudah Bang. punya catatan penting dua Oh, iya, iya. catatan aja. Ya. Nanti aja. Ya, terus sekarang siapa nih? Nah, Ibu sebagai coach. Saya sebagai Kami coach, sebagai kami sebagai coachnya. Koci. Pak Budi. Ya. Sebagai coach. Nah, Pak Budi, apa nih permasalahannya yang mau kita angkat? Yang jelas permasalahan tadi itu tadi kan karena ada kelebihan guru di sekolah. Oh, berarti apa tadi, Pak? Anu ya. Problem solving, pemecahan Problem masalah. solvingnya. Oke. Oke, terus kemudian waktu kita ya Pak Narta. Ya. 10 menit aja lah. Ya. Iya, 10 menit nanti nanti pakai untuk itu. Silakan. Ya. Boleh. Oke. Baik, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam, Ibu. Sehat, Ibu? Sehat, Pak Budi hari ini. Apa kabarnya? Sama-sama, Bu. Sehat, Bu. Semoga kita selalu Iya. sehat, Bu. Ya. Amin. Katanya mau bertemu. Ada Iya, apa, Bu. Pak Budi? Sebelum kita berbincang, Bu, kita kita berbincang di pendopo aja, Bu, biar kita rileks. Oh, terima kasih. Ya, lebih rileks ya, Pak ya. Lebih rileks. Ya, ya. Kebetulan juga ini, Pak, apa namanya di pendopo juga suasananya kan dingin, anginnya banyak. Iya, betul. Baik, terima kasih, Ya, Pak. ini Bu, silakan duduk, Bu ya. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, oke.
Ini Bu, permasalahannya itu yang perlu kami sampaikan. Tadi sesuai dengan kita tadi, kesepakatan tadi, percakapan. Ini di sekolah kita ini ada salah satu mata pelajaran yang gurunya berlebih, jadi dia kekurangan jam. Masalahnya itu Bu, itu yang kami perlu diskusikan dengan Ibu gitu. Oh iya. Nah, Pak Budi, apa yang Bapak tahu tentang latar belakang dari guru yang lebih jam tadi itu, Pak? Jelas kalau latar belakangnya gini Bu, guru itu hampir semuanya sesuai dengan yang diampunya background-nya itu, yaitu jurusan bahasa Indonesia. Sementara di kelas kita ini di jumlah rombel kita itu cuma ada 10 rombel. Sedangkan guru kita ini ada 4. Nah, ini Bu masalahnya. Jadi kita bingung untuk bagaimana pembagian tugasnya gitu. Iya. Oh, itu ya berarti untuk pembagian tugasnya. Nah, rencana Pak Budi apa yang mau Bapak lakukan? Saya berkeinginan agar nanti guru-guru kita ini memang tugas kita kan harus mengayomi Bu ya, mengayomi guru-guru kita, jangan sampai nanti tadi. Nah, jadi saya pengen kita berikan kita berikan wawasan. Di situ 4 guru itu kan ada yang sudah sertifikasi, ada yang belum, ada yang P3K, dan semuanya itu juga minta tuntutan 24 jam, Bu. Nah, rencana yang kami berikan kepada kawan-kawan guru tadi, untuk guru-guru kan ada aturan-aturan itu, Bu. Saya ada aturan-aturan bahwa di sekolah itu kalau jika tidak memenuhi 24 jam maka di sekolah bisa 18 jam ditambah dengan 6 jam tugas tambahan. Kalau tidak bisa juga 12 jam ditambah dengan harus mengajar keluar. Itu kita berikan wacana-wacana itu kepada keempat kepala guru tersebut, Bu. Nah, kira-kira Pak, rencana yang sudah Bapak mau lakukan tadi itu, kira-kira guru tuh menyambut enggak ya, Pak? Nah, maksud saya. Jadi itu nanti akan saya berikan, istilahnya kita dudukkan bersama-sama, kita berikan penjelasan bahwa kalau guru-guru yang belum sertifikasi, agar nanti dia juga akan mendapatkan non sertifikasi, maka kita berikan tugas tambahan yang lain. Mungkin kalau ada mata pelajaran yang lain itu dia tidak ada gurunya, Bu. Itu rencana saya gitu. Nah, bagus sekali rencana Bapak itu. Nah, kira-kira Pak Budi, apa yang akan Bapak lihat ya, Pak? Dari maksud saya itu begini, ketika Bapak sudah merencanakan seperti itu tadi, itu seolah-olah tingkat pencapaian keberhasilan nanti itu sesuai enggak, Pak? Kalau misalnya poinnya nih dari 60 sampai 100 nih, yang Bapak inginkan itu berapa persen ketercapaian dari yang Bapak sudah rencanakan tadi kira-kira ketercapaiannya? Insya Allah kalau nanti dengan kita lakukan istilahnya itu komunikasi, insya Allah nanti akan bisa mencapai 90% kebutuhan guru nanti akan terpenuhi semuanya, Bu. Semangat Pak Budi, semangat insya Allah. Nah sekarang kondisi sekarang ini sebenarnya berapa persen sih Pak Budi? Kalau kita lihat dengan sebelumnya itu kan kondisinya tadi baru sampai 40-50%, Bu. Penuh perjuangan. Berarti kalau untuk mencapai ke 90-nya ya Pak Budi ya. Penuh perjuangan. Mudah-mudahan perjuangan Pak Budi tetap sehat. Nah, untuk perjuangan tadi dari 40 mencapai ke 90 tadi Pak Budi, selain dari rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada enggak kira-kira faktor penyebab yang akan kira-kira loh nih Pak, kira-kira tuh yang akan jadi serimpetan gitu, nah, yang akan nyerimpeti kerja Pak Budi nanti itu bagaimana tuh Pak? Yang jelas pasti ada Bu istilahnya itu nanti, mungkin ada guru-guru kita ini yang egonya terlalu tinggi gitu ya, egonya terlalu nggak mau kalau nggak ngajar harus selesai dengan yang diampunya, rumpun yang diampunya, kan itu salah satu hambatan. Tapi insya Allah nanti saya yakin Bu, nanti dengan adanya kita berikan masukan,
Dan nanti saya juga punya rencana akan kita komunikasikan dengan dinas, Bu, terkait Ya. mungkin nanti bisa enggak guru nanti, karena itu kelebihan kita juga susah, enggak bisa mencari, kalau seandainya enggak bisa kita berikan tugas tambahan yang lain, bisa enggak kita ajukan untuk mutasi yang ke sekolah yang terdekat, mungkin itu kita coba ajukan ke dinas itu. Artinya Bapak menginginkan bahwa guru-guru yang kelebihan jam tadi itu bagaimana lah ya dicarikan kekurangan solusi. jam, Bu. Oh iya, yang kekurangan jam tadi itu ya, betul ya Pak ya. Itu dicarikan solusi bagaimana kita mencari apa ya, guru-guru yang bisa ngajar ke sekolah-sekolah terdekat gitu ya Pak ya. Sehingganya dia sertifikasinya juga tidak bermasalah dan segala macam hak-hak yang harusnya dia dapat tidak terhambat gara-gara kurang jam itu tadi ya Pak ya. Artinya kan guru yang ada di sekolah Bapak itu berlebih ya Pak Budi ya? Iya. Nah, sekarang kenapa toh Pak? Saya ini kepingin tahu ini penyebabnya kok bisa kok guru berlebih. Itu tuh apa sebenarnya penyebabnya kemarin Pak Budi? Apakah Pak Budi? Jadi itu. waktu kita ada pendataan, Ya. pendataan guru itu kan kita memang ada satu kekurangan guru satu. Nah, waktu ada seleksi P3K kita ada apa itu salah satu untuk diambil oleh seseorang. Nah, waktu proses mau tes itu tadi, dalam proses pelaksanaan tes P3K, ternyata dari pihak dinas ataupun dari pihak BKSDM itu melihat bahwa kondisi sekolah itu kekurangan guru, ternyata adalah guru PNS yang dipindahkan sekolah kita. Nah, waktu pengangkatan P3K, nah karena orang tersebut tadi memilih di sekolah kita, maka itulah ditempatkan di sekolah kita juga itu, Bu. Artinya Pak Budi bahwa itu tuh bagaimana pengaturan untuk penempatan guru dari dinas pendidikan itu sendiri itu memang harus ada betul-betul dilihat apa ya Pak ya, namanya memang harus dilihat kebutuhan sekolah nggak itu Pak ya? Betul Bu, dilihat kebutuhan. Karena itu tadi Bu, karena waktu pas proses menunggu P3K tadi melihat bahwa di sekolah kita ini ada kekurangan guru, maka ada guru pindah, langsunglah ya kita tahu lah. Menit. Nah, selanjutnya bagaimana Pak Budi untuk rencana ke depannya Bapak? Rencana ke depan itu Bu, rencana ke depan itu tadi kan kebetulan kita tahu, kita juga analisis istilahnya tuh bagaimana posisi tempat tinggal dan seterusnya. Nampaknya ada satu guru nanti yang tempat tinggalnya jauh, sementara dia di dekat sekolah dia itu ada sekolah SMP juga yang memang kekurangan guru. Nanti itulah yang akan kami komunikasikan kepada dinas agar orang tersebut yang dekat tadi bisa dimutasikan ke sekolah yang itu tadi Bu, ke depannya. Pak Budi, selain daripada itu usaha lain, bagaimana Pak Budi, misalnya contohnya nih keterkaitannya ke dinas pendidikan, apa yang mau Pak Budi lakukan dengan dinas pendidikan nih? Ya, yang jelas kita sampaikan bahwa kebutuhan kita gurunya tadi kan kita sampaikan kebutuhan guru kita ada 3, tapi ternyata ada 4. Nah ini solusinya, solusi yang bisa kita ambil, ini ada salah satu guru yang tempat tinggalnya memang jauh dari tempat sekolah kita dan dia sering terlambat. Nah, maka ini biar tidak sering terlambat, maka ini tolong ini bisa dipindahkan ke sekolah ini. Kebetulan sekolah tersebut juga membutuhkan guru yang sama gitu Bu. Pak Budi, artinya kan Pak Budi begini, nanti ketika Pak Budi sudah tahu ada sekolah yang terdekat yang membutuhkan, Pak Budi komunikasi ke dinas pendidikan, begitu ya Pak ya? Dinas pendidikan supaya dinas pendidikan mengambil keputusan, begitu enggak? Iya. Nah, 10 menit. Baik, mudah-mudahan Pak Budi apa yang Pak Budi rencanakan semuanya berjalan dengan sukses, baik. Yang pasti Pak Budi tetap sehat selalu, kita semua tetap sehat selalu. Pak Budi, untuk nanti rencana Pak Budi mau ke dinas pendidikan dan sebagainya, kira-kira berapa bulan itu saya bisa kembali lagi ke sini untuk kepo kalau lagi? Saya rencanakan minggu depan Bu, kami akan komunikasi ke dinas Bu. Mudah-mudahan cepat selesaikan ya Pak. Artinya bulan depan saya bisa kembali ke sini untuk kembali menanyakan apa hasilnya, bisa ya Pak ya? Hubungi Bu ya nanti. Mudah-mudahan saya Pak akan Budi hubungi Bu nanti.
mudah-mudahan akan Pak hubungi Budi nanti tidak setelah saya bosan. nanti Oke, baik ditunggu Pak bisa kami Budi lakukan, kabar maka saya minggu selanjutnya. ini saya akan menemui Ibu. Oke, Oke. terima Ya, Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Salam. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Bu ya. Amin, amin. Wah, sudah nih siapa yang belum nih? Saya sebagai Budi. Kut. Ya, Nah, Pak Nato sebagai Kuci. Kuci. Nah, Oke. apa Pak Nato? Saya Yang kita pengamat. bahas tentang Saya yang refleksi Pak pengamat. Nato. refleksi. Refleksi ya. Refleksi Ya, aja. refleksi ya. Refleksi aja. Oke ya, kita mulai Bu Oke. ya. Ya, ya. Nah, Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Narto. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Narto juga sehat ya? Alhamdulillah. Ya, makasih Pak nih udah hadir di sekolah saya. Terima kasih banyak di kesempatan Iya. Bapak. Ya. Nah. Silakan dulu Oh, Pak. iya, Pak. Minum dulu Pak. Ini memang Ah, sudah iya. saya siapkan karena kita Oke, ngapa repot-repot Pak? perjanjian, Santai ya, weh. ya. Ini saya bukan kopi sama teh nih, mana yang mau aja lah. Oh iya, terima kasih banyak, terima kasih banyak, Oke, terima ya. kasih banyak Pak ya. Good, minum dulu ya. Jadi ini Pak terkait hari ini kita mau berbincang terkait masalah rencana itu kan tujuan kita percakapan hari ini adalah melakukan refleksi apa kegiatan yang sudah 2 bulan Bapak lakukan yang kemarin kita diskusikan kemarin loh Pak. Kita Ya, mau siapa? melihat merefleksi yang 2 Ya, bulan ya Pak. kemarin. Ya, betul. Coba Bapak ceritakan Pak, sudah apa yang sudah Bapak lakukan, sejauh mana yang sudah itu Bapak kerjakan gitu Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Sesuai dengan kesempatan kemarin, saya kan ada kemarin program bagaimana kepala sekolah bisa mampu mengeksplor rapor dari sekolah bina saya dari 17 sekolah juga ya. Nah, dari sekolah itu. Nah, ini pendampingan sudah Pak, sudah saya lakukan. Itu karena dia ada beberapa gugus, itu 3 gugus. Jadi saya step by step saja, gugus 1, gugus 2, gugus 3. Nah, itu yang sudah saya lakukan itu Pak. Itu yang sudah saya lakukan. Mungkin ada lain Pak, ada yang lain belum mungkin apa Bapak apa? Ya, sudah... dari yang sudah dilakukan ya. Menurut pengamatan saya setelah kami dampingi langsung itu juga simulasi karena sifatnya itu kemarin langsung juga memang kita langsung mentoring karena ada juga yang harus di-mentoring. Jadi beberapa apa masih ada nih kayaknya apa yang belum mampu gitu mengeksplor rapor gitu Pak. Ya. Itu. Selama Bapak melakukan pendampingan mungkin ada jelas apa ya hambatan-hambatan, mungkin ada apa yang menjadi istilahnya aksi nyata yang Bapak sudah anggap baik. Bapak coba ceritakan Pak, hambatan-hambatan apa yang Bapak alami dan seterusnya Pak. Hambatannya rata-rata memang karena faktor usia sih, karena mengeksplor rapor itu kan harus butuh juga keterampilan dia mengunduh maupun membuka-buka itu, kemudian membaca. Jadi memang oke lah kalau kemarin kita untuk mengunduhnya rapor pendidikan itu memang kita dibantu oleh dia gurunya atau TU-nya atau PS-nya itu membantu. Nah, cuma berkenan membaca rapor ini, rapor ini ada beberapa yang sudah guru-guru yang sudah faktor usianya tuh sulit sekali menangkap, mau membaca secara urut tuh susah. Jadi seperti yang 6 kartu dalam rapor pendidikan itu aja dia belum paham betul gitu kan. Nah, ini yang kita temukan. Cuman yang guru-guru kepala sekolah muda rata-rata dia bisa dengan mudah, itu dia juga membacanya, mengeksplor rapor tersebut. Nah, itu Pak. Jadi kalau saya simpulkan tadi Pak, ya mungkin hambatannya terkait masalah ini ya, ada kepala sekolah mungkin terhadap pemahaman IT-nya kurang ya, tapi yang muda-muda lebih energi, lebih paham seperti itu kan. Nah, terkait masalah hambatan yang tadi, apa yang nanti solusi yang kira-kira Bapak ingin lakukan Pak? Ya, yang jelas kalau berdasarkan apa yang sudah saya lakukan kemarin berdasarkan pendampingan ini,
Ya kayaknya yang mau tidak mau nanti pendampingan ini saya sekarang pendampingan khusus. Artinya kalau kemarin kan pendampingannya kolektif, jadi satu gugus. Jadi kita ada 77, 4 itu. Jadi nanti mungkin langsung kita pendampingannya mau tidak mau, ya mungkin intensitasnya kita naikkan. Jadi mungkin kunjungannya langsung ke sekolah mungkin bisa sebulan 2 kali, 3 kali gitu. Karena kita ini sampai menjalan nyusun AKAS ini kan kita biar mereka nanti memang sudah bisa memahami rapor dia itu seperti apa itu. Jadi mungkin sementara sebatas itu Pak. Jadi hasil dari pengalaman saya kemarin membimbing padahal sudah luar biasa, itu pendampingan itu dari pagi sampai sore, ya ternyata energinya juga kita istilahnya habis, ternyata mereka tidak bisa. Jadi memang makanya menurut saya begitu kan, dari yang sudah saya lakukan tadi, berarti memang harus pendampingan khusus nih, tidak bisa secara berkelompok sama kepala sekolah. Mungkin dia malu mungkin kalau berkelompok, tapi kalau di sekolahnya mungkin dia lebih bebas bertanya lah mungkin barangkali gitu ya Pak. Nah itu mungkin itu Pak. Ya. Oke, selain itu Pak mungkin solusi yang sudah Bapak sampaikan, mungkin ada enggak gambaran menurut Bapak solusi yang bisa membuat nanti kawan-kawan itu bisa cepat dia menguasai IT-nya selain Bapak melakukan pendampingan tadi, Pak? Yang jelas karena faktor usia memang kalau saya tidak menuntut mereka nanti secara tuntas mampu mengoperasikan, tapi bagaimana dia nanti mampu membaca rapornya itu, Pak. Jadi dia mampu membaca rapornya, syukur nanti sampai kepada rapor keseluruhan, rekomendasi keseluruhan dan skala rekomendasi prioritas sampai kepada nanti ke RKT itu yang kena yang ini. Kalau yang lain memang guru-guru kepala sekolah yang muda ini memang kita suruh mulai mengunduh sendiri sampai membaca rapor sampai nunggu ke RKT. Nah, khusus yang ini target saya mungkin ya itu saja, mungkin bisa dia membaca rapor sampai nanti bagaimana menyusun sampai ke RKT. Mungkin itu Pak yang paling yang idealnya seperti itulah kayaknya gitu kan. Karena dari pengalaman yang sudah saya dampingi dari pagi sampai sore memang nggak paham betul dia itu. Nggak bisa. Oke Pak, jadi kalau kita lihat tadi Bapak udah membuat solusi-solusi ya terkait masalah tadi. Rencana Bapak untuk mengetahui keberhasilan dari kawan-kawan tadi, Bapak kira-kira membutuhkan waktu berapa minggu Pak agar nanti melihat kawan-kawan tadi bahwa penguasaan dan untuk membaca, untuk merefleksi rapor pendidikan tadi memahami Pak? Iya. Bagi yang tadi pendamping khusus ini memang setidak-tidaknya ya karena ini kita keterbatasan waktu sih mepet karena nanti bulan 10 kan ARKAS harus sudah jadi. Jadi mau tidak mau sebulan dalam 1 bulan ini kita harus memang full, mungkin nanti kita lebih banyak langsung ke sekolah tersebut gitu kan, ke satuan tersebut pendampingannya sesuai dengan nanti kita juga mengimbangi keinginan mereka. Kalau 2 kali cukup ya sudah, kalau dia minta lagi 3 kali kita ke sana, 4 kali ya kita ke sana. Jadi nanti mungkin terbuka saja dengan kepala sekolahnya itu. Karena dari hasil pengalaman pendampingan kemarin memang agak berat lah ini gitu kan untuk pemahaman karena faktor usia juga Pak. Jadi kan salah satunya mungkin saya mana sudah ngomongnya Bapak enggak apa-apa tidak harus sendiri, Bapak dampingi saja guru senior karena kalau Bapak sendiri nanti setelah dengan saya Pak nanti lupa lagi. Saya bilang emang gitu. Oh iyalah Pak. Makanya dia nanti saya sarankan nanti saya ke sekolah gitu dan mereka ada kemauan lah seperti itu, mungkin mengajak 1-2 guru yang mungkin bisa nanti membantu beliau gitu Pak. Kira-kira Pak ya bagaimana untuk memastikan bahwa ketercapaian yang Bapak harapkan untuk masalah itu tadi bisa berjalan Pak? Ya harus menjelas guru kepala sekolahnya harus memang dia harus jujur lah gitu bahwasanya saya lihat oh ini belum jujur dia belum bisa. Kemudian yang jelas RKAS-nya atau RKT-nya nanti Bapak Ibu 3 menit lagi ya. Ya, bisa kita lihat bahwasanya silakan kembali ke main room. Rapor rekomendasi rapor pendidikan itu, Pak. Oke. Jadi kesimpulan pada hari ini Bapak sudah bisa mengambil Pak ya apa tujuan kita refleksi hari ini tadi udah kita sama-sama kita lakukan. Itu yang bisa kita lakukan Pak, nanti kita akan ketemu setelah nanti Bapak melakukan refleksi lagi nanti 2 menit kita lagi ya. kolaborasi lagi, kita berdiskusi lagi Pak ya. Terima kasih Pak. Cakapan hari ini
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai tugas kita hari ini. Ya, Pak, kita refleksi ya. Oke, Pak. Refleksi yang Mulai dari pertama. Budi. Yang Ya. pertama tadi untuk Pak Silakan Narto. Bapak Ibu kembali ke room ya. Ya Pak, sebentar Pak, Iya, kita refleksi iya, dulu Pak. Ya, ya, oke. Ya. 1 menit. Jadi refleksi tadi Pak Narto, ini Pak, Refleksi kurang sabar apa? menunggu. Perencanaan. Ya di perencanaan tadi, saya lupa untuk yang tirtanya sudah berjalan, tirta sudah berjalan. Cuma kesabaran Bapak menunggu penjelasan dari kuncinya yang harus di apa tuh? Apa namanya? Kalau itu sabaran itu menunggu itu tadi. Jadi artinya belum selesai langsung Bapak potong, selesai belum potong itu. Itu Ya, yang karena harus kesabaran. Ibu ini hampir lari kepada problem solving. Padahal perencanaan Ya, gitu. jadi itu ya. Nah, ya Bu ya, Ibu hampir kepada nanti kita mungkin pemecahan masalah tadi itu hampir nih. Terus Ya ini pemecahan masalah, makanya saya sekat-sekat saja gitu, kepotong-potong gitu Pak Budi. nah, Kalau terus bahasa ini, Ibu Pak, itu kan. Ya. terkait masalah tadi yang perlu Bapak gali lagi terkait tadi kan WC tadi kan digunakan oleh sekolah-sekolah yang lain ya. Ya. Sekolah UT ya, sekolah yang apa satu atap Bu ya. Ya. Nah, jadi artinya seharusnya Bapak menggali adanya komunikasi Bu Titi dengan sekolah itu ada ndak yang dilakukan? Itu yang belum ada galian itu. Itu aja masukannya Pak. Terima kasih. Ya, coba. Ya. Saya lagi ya? Sudah? Ada lagi? Pak Narto, masukan untuk saya lagi. Oke. Ibu ini apa kan problem solving ya, pemecahan masalah. Ya. Ada satu yang Ibu lewatkan. Ibu tujuannya sudah ditanya, Bu, masalah ini. Yang Ibu tanyakan harapannya apa dari percakapan kita? Tidak ada Ibu bertanya dengan kepala sekolah. Nah, lupa. Ya, jadi kan tujuannya gini, harapan Ibu dengan kita ini tidak ada ditanya. Ya, itu juga yang alur tirta yang tidak kan tujuannya tidak lengkap karena tidak ada harapannya apa dari pembicaraan kita ini gitu. Itu yang paling penting. Kalau yang lain sih saya rasa menyesuaikan saja karena memang ya betul salah satunya memang Ibu memang tadi langsung terlalu cepat langsung ke rencana padahal ini kosi masih jauh itu aja lah. Kan Ibu langsung rencana Pak Budi Bapak kemana baru satu pertanyaan sudah rencana. Memang agak melompat sedikit tapi itu kan Ibu akhirnya kembali juga ke identifikasi betul. Cuma satu itu yang memang tidak muncul. Harapannya apa Bu? Apa kita berbicara gitu. Nah, itu aja. Ya, betul. Kami sadar Pak itu Pak. Memang ya tadi terlupakan karena memang mungkin apa ya waktu kita yang juga sangat pendek juga itu sehingganya begitu 2 menit kayak gitu terlupa padahal sudah ada coret-coretannya Pak ya. Baik Pak. Nah selanjutnya kami ya Pak. Alhamdulillah untuk Pak siapa nih Pak Budi aja dulu ya. Kami kan untuk alur tirtanya sepertinya memang sudah jalan kita bertiga nih Pak. Ya sudah ada tujuan, sudah ada identifikasinya, sudah ada reaksi aksi nyatanya juga sudah ada. Kemudian juga lengkap Pak itu sudah. Nah, tanggung jawabnya tuh sepertinya yang saya sempat terlupakan tadi itu memang karena keterbatasan waktu saja Pak Narto. Ya, seperti si Pak Budi tadi terakhir tadi juga memang tidak menanyakan itu, tapi saya yakin semuanya terjadi karena memang waktu kita yang mendesak. Padahal memang sudah ada coret-coretannya sesudah ini larinya kemana kayak gitu kan. Nah itu tapi kan. Cuman sepertinya loh Pak, kita masih perlu harus belajar terus untuk menggali pertanyaan berbobot ya. Pertanyaan yang berbobot nih yang agak kesulitan kita ya Pak ya kadang-kadang. Itu kita masih terus belajar nampaknya ya Pak Budi. Kita masih terus belajar untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot sepertinya ya Pak Budi. Itu yang agak berat. Ya, memang itu. Saya sampaikan kemarin. Kadang-kadang jadi apa nanti pada waktu kita sudah coret-coret itu jadi terlupakan karena kita ini tadi yang harus kayak kami garis bawahi ini. Masukan untuk saya tadi apa Bu Titi? Ya Bu Siti. Pak, alur ceritanya sudah, namun ya sebenarnya ini untuk kita bertiga lah ya.
secara umum untuk pertanyaan yang berbobotnya itu kita masih harus banyak belajar Iya, gitu saya Pak Iya. Budi. Ya, itu yang harus kita sepakati bareng-bareng ya kan. Nah, mungkin Oke. selesai ya Pak ya, kita keluar dulu, kita masuk ke room Oke ya Bu. utama Pak, lagi. kita keluar semuanya, kita langsung Oke. masuk ke grup tuh ya. Oke, Pak. Oke, terima Pak. kasih. Ya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada salahnya.